Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita ke semua. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak atau rekan-rekan mahasiswa sendiri dalam mata kuliah kita, yaitu tentang praktek peraturan perundang-undangan. Di mana dalam praktek peraturan perundang-undangan ini nantinya saya akan mengajar untuk mata kuliah ini, di mana kita akan bertemu sekitar 16 kali pertemuan. Berarti full ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mata kuliah pertama kali ini saya akan membahas tentang praktek peraturan perundang-undangan. Di mana dalam praktek peraturan perundang-undangan ini saya bagi menjadi dua. Di mana dalam praktek peraturan perundang-undangan ini ada yang di mana saya mengambil dari dua sisi, yaitu ada pengertian peraturan perundang-undangan dan latar belakang peraturan perundang-undangan. Di mana dalam latar belakang peraturan perundang-undangan ini saya mengambil di sini ada ciri-ciri, azas, sifat dan bentuk dan landasannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini ada pengertian peraturan perundang-undangan. Di mana dalam pengertian peraturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan terdapat landasan hukum dalam terbentuknya peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi bisa kita lihat bahwa peraturan perundang-undangan ini terbentuk dari proses lebih awal, yaitu di lembaga legislatif atau anggota dewan. Di mana adapun metode yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, saya itu melihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dia mempunyai metode, di mana metode pembuatannya itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah pasti, baku, dan standar yang ketiganya. Kenapa pasti? Karena peraturan perundang-undang ini harus jelas bentuknya kemana, terus implementasinya seperti apa, apakah undang-undang ini dibuat berdasarkan keadaan-keadaan atau adanya upaya-upaya tindakan-tindakan yang ada di masyarakat, dan pastinya ini juga akan pastinya nih peraturan perundang-undang ini juga harus jelas dan konkret. Nah, kemudian yang kedua adalah baku, di mana baku ini adalah terfokus kepada suatu tindakan atas suatu pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, contoh kayak baku pasti sendiri tadi itu sebelum melakukan pembentukan peraturan undang-undang itu ada naskah akademik. Naskah akademik itulah yang menjelaskan tentang penjelasan dari peraturan perundang-undangan. Naskah akademik itu dilihat dari apa? Dari bentuk sosiologis dan filosofis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu standar. Standarnya juga harus jelas bagaimana peraturan itu dibuat. Kegunaannya juga harus jelas juga. Kepastiannya juga harus jelas dan lain-lain. Dan prosedurnya juga. Itu tentang metode yang diberikan atau yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian kita lanjut. Ini dalam menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di sini ada tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011. Berikut ini penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini ada 6 jenis. Yang pertama yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan atau peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan serta pengundangan. Nah,
Jadi di dalam pasal 1 ini jelas sekali dalam Undang-Undang Nomor 12 bahwa perancangan atau pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita bahas yang tadi, itu ada metodenya, yaitu metode pasti. Jadi emang benar sekali, emang pembentukan peraturan itu harus punya proses dan susunan yang tepat dalam melakukan pembentukan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan itu ada tahapannya, dari mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga tahap pengundangan. Pengundangan sendiri ini adalah mengundang untuk para ahli sendiri untuk bisa memberikan masukannya terhadap undang-undang yang dibuat atau yang disusun untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, ya, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pembuatan peraturan perundang-undangan ini juga harus mempunyai norma hukum yang sesuai, karena norma hukum itu adalah norma tertulis gitu, yang ditetapkan atau yang dibuat oleh penjabat yang berwenang, yaitu siapa lagi? Yaitu anggota DPR. Nah, anggota DPR itu kan bertugas untuk membuat dan merancang undang-undang juga, serta mengesahkan. Kemudian yang ketiga yaitu program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegna, di mana di Prolegna sendiri adalah suatu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Nah, di Prolegna ini adalah salah satu juga instrumen dalam perencanaan pembuatan peraturan perundang-undangan. Tetapi dia Prolegna ini berada di peraturan-peraturan yang bersifat daerah, provinsi, dan atau peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Kemudian keempat adalah program legislasi daerah yang disebut dengan Prokleda, di mana Prokleda sendiri adalah instrumen perencanaan program pembentukan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Jadi memang sudah tersusun dengan rapi bahwa Undang-Undang Nomor 12 ini emang tahun 2011 ini dikhususkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima yaitu pengundangan, di mana pengundangan sendiri adalah penetapan peraturan perundangan yang lembaga negara Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaga daerah lainnya, dan berita daerah. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan itu selain dia pendapat ahli juga, bahwa dia juga ada tentang simpulan lain terhadap di naskah akademik tersebut, ada tambahan-tambahan lain terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi berita dan lembaga-lembaga daerah yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam adalah materi muatan peraturan perundangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian slide berikutnya yaitu di mana saya akan juga mengungkapkan beberapa para ahli dari definisi peraturan perundang-undangan. Di mana di sini ada beberapa ahli. Yang pertama itu Bagirmanan, yang mana Bagirmanan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi tentang aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum, di mana aturan-aturan atau tingkah laku yang berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai arti, makna, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan. Nah, kemudian ada juga nih dari Sohino. Dari Sohino mengatakan bahwa perundang-undangan adalah proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah. Jadi itu nanti ada kita bahas tentang undang-undang itu terbentuk dari yang tingkat tertinggi sampai hingga terendah. Dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai daerah peraturan kabupaten dan kota dan lainnya. Itu
terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan, sehingga artinya keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 juga mengatakan juga ya, selain saya mengambil dari para ahli, di sini juga saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 bahwa peraturan perundang-undangan adalah serangkaian bentuk peraturan tertulis yang senantiasa dibentuk oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang dan mengikat secara umum bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi peraturan itu emang dibuat yang bersifat yang dibuat secara terikat, sifatnya itu sangat terikat sekali dengan human atau manusia atau seseorang. Kemudian landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di sini ada 3, yaitu landasannya. Yang pertama saya ambil dari segi filosofis, di mana landasan filosofis sendiri adalah peraturan perundang-undang yang dapat dikatakan memiliki landasan filosofis atau filosofis Grondslag dalam bahasa Belanda ya. Apabila rumusan atau norma mendapatkan pembenaran yang dikaji dari filosofis. Jadi alasan sesuai dengan cita-cita pandang hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran. Dalam pembuatan peraturan perundangan ini diperlukanlah landasan filosofis. Karena kenapa? Karena pembuatan peraturan itu diawali dengan bagaimana titik temu antara awal mulanya terjadinya perundang-undangan itu sendiri. Landasan filosofis ini bagi peraturan perundang-undangan adalah seperti kayak ide pokok sejarahnya, baru terbentuknya peraturan perundangan itu dikarenakan apa, dan apa yang membuat peraturan undang-undang itu tercipta sebagai landasan atau sejarah, atau ada peraturan yang lama kemudian dirubah dengan peraturan yang baru, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis ini peraturan perundang-undang itu dilihat dari keyakinan umum, baru kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan. Setelah sosiologis kemudian ada yang namanya landasan yuridis. Landasan yuridis ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan memiliki landasan yuridis jika terdapat dasar hukum atau legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Itu tadi yang saya bilang di filosofis bahwa kita harus melihat bahwa ada lagi yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undang sebelumnya, atau ada perubahan baru terhadap perundang-undangan yang sebelumnya hingga membuat peraturan baru di dalam suatu undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri perundang-undangan, di mana ciri-ciri perundang-undangan di sini ada empat ya. Di mana yang pertama itu peraturan perundang-undangan berwujud peraturan tertulis. Sudah jelas ya bahwa peraturan perundangan itu dibuat secara tertulis, tidak lisan dia begitu. Kemudian yang kedua adalah peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gitu. Nanti saya akan kasih hierarki dari peraturan perundang-undang itu sendiri, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan terbawah yaitu kabupaten kota maupun desa. Kemudian yang ketiga itu peraturan perundang-undang berisi aturan pola, tingkah laku dan norma hukum. Kemudian yang keempat adalah peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh. Ini sifatnya undang-undang itu bersifat mengikat kayak gitu. Karena kan adalah aturan ya. Aturan itu adalah tatanan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan tatanan itu kan diatur dan sangat mengikat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah azas perundang-undangan, di mana azas perundang-undangan sendiri itu ada beberapa azas. Yang pertama, Undang-Undang RI memerlukan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi sehingga semua peraturannya perundangan di bawah
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang RI. Jadi harus yang lebih tinggi dulu baru yang lebih bawah. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sesuai dengan prinsip negara hukum, maka tiap peraturan perundangan harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya. Itu namanya ada nanti saya sebutkan hierarki dari perundang-undangan itu sendiri. Nah, kayak gitu. Kemudian peraturan perundang-undangan dari tingkat urutan yang lebih rendah adalah penjabaran atau perumusan lebih rinci dan dari peraturan perundang-undangan yang dimiliki tingkatan lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu masih tetap azas dari pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundangan pada asasnya tidak bisa berlaku surat kecuali jika dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum. Kemudian yang kelima, peraturan perundangan yang dibuat oleh aparatur yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga. Yang keenam yaitu peraturan yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan harus membatalkan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama, yang setingkat atau lebih rendah. Ya gitu. Ini artinya bahwa jika ada 3 buah peraturan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain. Sifat undang-undang. Nah, sifat undang-undang sendiri di sini ada beberapa sifat undang-undang, antara lain yaitu peraturan perundangan memiliki sifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang memiliki sifat umum. Dalam bahasa Belanda disebut lex specialis derogate lex generale, yaitu di mana pembuatan peraturan perundangan ini harus menyampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan umum atau kepentingan diri sendiri demi untuk memiliki kepentingan di masyarakat itu sendiri. Mengkhususkan atau ada spesialis itu mengesampingkan juga kepentingan diri sendiri untuk kepentingan umum. Seperti itu. Kemudian sifat perundang-undangan yang kedua adalah peraturan perundangan hanya bisa dicabut atau diganti atau dibatalkan oleh peraturan yang sama atau yang lebih tinggi tingkatannya. Begitu. Kemudian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan perlu menghentikan konsistensinya baik di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama maupun di antara pasal-pasal dalam satu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat adalah sesuatu peraturan perundang-undangan harus memiliki kejelasan dan ketegasan. Ketegasan. Mungkin itu saja ya kan. Kemudian bentuk dari perundang-undangan sendiri di mana di sini tuh ini yang saya katakan tadi. Saya akan jelaskan bentuk dari hierarki dari perundang-undangan sendiri di mana dimulai dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan peraturan yang menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara. Undang-Undang 1945 ialah hukum tertinggi bagi negara Indonesia dalam kaitannya kehidupan bernegara. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus salah satu saja dari hukum dasar negara Republik Indonesia. Sebab hukum dasar tertulis dalam bentuk undang-undang dasar, masih ada lagi hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga termasuk dalam pengertian konstitusi dalam arti luas. Kemudian undang-undang dasar ini juga yaitu suatu kumpulan naskah tertulis yang berisikan tentang kaidah-kaidah dasar yang disepakati sebagai norma hukum yang lebih tinggi dari suatu negara. Nah, jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga harus melihat hukum yang lebih tinggi, yaitu yang tertinggi itu apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan perundang-undangan. Kemudian yang kedua itu Ketetapan MPR.
Nah, di mana dalam ketetapan MPR ini yaitu MPR sendiri itu sudah melakukan perubahan ya, amandemen juga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan pada kedudukan, tugas dan wewenang MPR. Di mana dahulu ini MPR ini memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga yang lainnya. Contohnya seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Nah, di situ. Kemudian, jadi sehingga apa yang dari yang kesamaan terhadap MPR ini juga mempunyai tugas dan wewenang terhadap pembentukan negara pada saat itu, yaitu hanya bisa menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan wakil presiden, menjadi presiden, memilih wakil presiden jika terjadi kekosongan wapres, serta memilih presiden atau wakil presiden jika presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Nah, kalau dahulu MPR ini adalah tugasnya untuk menetapkan wakil presiden dan presiden setelah meresmikan atau mencari kekosongan jabatan terhadap wapres atau presiden itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu undang-undang. Nah, undang-undang sendiri di mana merupakan peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Nah, itu yang biasa kita lihat tuh kan DPR itu adalah salah satu bentuk dari lembaga negara yang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang menepati tingkat kedua dalam hierarki perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di mana DPR itu memegang kuasa untuk membentuk undang-undang. Nah, dia membentuk juga membuat suatu perundang-undangan seperti itu, serta menetapkan atau menyetujui suatu undang-undang. Kemudian tiap rencana undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden itu memperoleh persetujuan bersama, yang disebut dengan rancangan undang-undang atau RUU itu sendiri. Itu biasanya biasanya bisa berasal dari DPR, Presiden, atau DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian pembentukan yang lainnya adalah yang keempat, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, di sini Perpu juga memiliki peran yang sama, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Materi muatan dalam yang ada dalam berbagai contoh Perpu adalah sama dengan materi muatan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian ada di sini lanjutannya itu yang kelima adalah PP atau peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah juga bagian dari struktur hierarki perundang-undangan, yaitu di mana dia sebagai peraturan perundangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Berbagai contoh yang ada dalam peraturan pemerintah dibentuk oleh presiden dan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dan dalam undang-undang, baik secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Kemudian ada lagi yaitu Perpres atau bisa dibilang peraturan presiden, di mana peraturan presiden ini adalah yaitu peraturan perundangannya yang disusun oleh presiden secara langsung. Ini badan eksekutif. Dalam peraturan presiden memuat materi yang berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Contohnya yaitu dijadikan objek judicial review oleh Mahkamah Agung. Kemudian ada lagi nih yang tingkat daerah. Nah, namanya itu Perda, di mana Perda sendiri adalah peraturan daerah, di mana dikatakan bahwa peraturan daerah ini adalah suatu peraturan undang-undang yang disusun oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan kepala daerah. Kepala daerah sendiri ini apa? Yaitu bisa gubernur ataupun bupati atau wali kota. Perda sendiri itu terdiri atas perda kabupaten atau kota, di mana kalau kita kenal tuh ada yang di Provinsi Aceh juga perda dikenal dengan istilah Hanum. Sedangkan di Papua tuh dikenal dengan peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang emang dia mengkhususkan daerah tersebut
atau mengistimewakan daerah-daerah tersebut. Contohnya kayak bisa kita lihat peraturan daerah tentang Provinsi Aceh, tentang Provinsi Papua, bahkan Provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu juga menghususkan kayak gitu. Karena dia punya kekhususan. Atau kita bisa lihat nanti kita bisa mempelajari sebenarnya tentang otonomi daerah kayak gitu. Mungkin itu akan dipelajari di hukum administrasi negara tentang otonomi daerah itu seperti apa. Yang di situ juga akan ada pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pemerintahan dengan otonomi daerah. Kemudian yang ke-8 itu peraturan desa. Nah, peraturan desa ini juga sangat dibutuhkan karena untuk melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan di masyarakat desa itu sendiri, serta tindakan-tindakan atau banyaknya suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat pedesaan itu sendiri. Nah, di mana peraturan desa ini merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh kepala desa, dibahas bersama BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa. BPD ini adalah orang yang sama aja dengan DPR, itu sebagai bentuk pengawasan kepada kepala desa sendiri dalam membahas atau membentuk suatu perundang-undangan atau peraturan desa itu sendiri. Nah, peraturan ini juga berlaku untuk wilayah desa tertentu atau seluruh desa yang ditetapkan oleh Perdes itu sendiri. Perdes ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Nah, jadi sudah jelas bahwa peraturan desa ini juga adalah salah satu peraturan yang mungkin bisa jadi mengikat bagi masyarakat desa itu sendiri, begitu. Yang dilihat dari kondisi sosial, budaya, kultur dan lain sebagainya di desa, di masyarakat desa itu berada atau desa itu setempat. Nah, di sini kita lihat ini ada hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, dimulai dari awal tadi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Undang-Undang Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah atau PP, kemudian ada Perpres atau peraturan presiden, serta di bawahnya itu ada peraturan daerah, baik itu setingkat dengan provinsi, kabupaten atau kota, dan yang terakhir itu peraturan yaitu peraturan desa atau setingkat dengan desa, begitu. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah tentang praktek peraturan perundang-undangan. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti mungkin saya akan membahas tentang ruang lingkup seperti apa, ruang lingkup apa yang bisa diberikan terhadap peraturan perundang-undangan atau praktek peraturan perundang-undangan ini. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.